Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat, kadang hanya sejauh satu langkah dari pintu hatimu yang bersyukur. Pertolongan Allah lewat waktu yang tepat. Manusia sering terburu-buru. Ketika berdoa kita ingin jawaban datang secepatnya. Ketika meminta pertolongan, kita ingin langsung melihat hasilnya. Tapi Allah tidak bekerja berdasarkan waktu yang kita tentukan. Dia Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk menolong hambanya. Pertolongan Allah itu selalu datang tepat waktu, meski sering terasa terlambat menurutmu. Pernahkah kamu mengalami sebuah permohonan yang lama tidak terkabul, lalu tiba-tiba dikabulkan justru di saat kamu benar-benar membutuhkannya? Atau kamu mendapat jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan bertahun-tahun lalu, dan kamu sadar, kalau dikabulkan dulu, mungkin aku belum siap. Disitulah rahasia pertolongan Allah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Coba ingat kembali saat kamu gagal dalam sesuatu yang kamu perjuangkan. Mungkin kamu sempat menyalahkan takdir, merasa kecewa pada doa yang seolah tak dikabulkan. Namun, setelah waktu berjalan, kamu menyadari bahwa kegagalan itu ternyata menjauhkanmu dari jalan yang salah dan membawamu ke arah yang lebih baik. Bukankah itu bentuk pertolongan? Banyak orang berdoa agar diberi pasangan terbaik, tapi ketika hubungan yang diidamkan berakhir, mereka merasa dikhianati oleh takdir. Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkan mereka dari masa depan yang penuh penderitaan dan membuka jalan untuk jodoh yang lebih tepat. Pertolongan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk pemberian. Kadang ia hadir dalam bentuk penghilangan. Begitu juga dengan sakit. Tidak ada yang suka diuji dengan penyakit. Tapi berapa banyak orang yang justru semakin dekat dengan Allah karena sakit. Mereka jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak merenungi hidup, lebih sadar bahwa waktu di dunia ini terbatas. Sakit yang tak disukai itu ternyata menjadi pintu hidayah. Sekali lagi, bukankah itu pertolongan? Kita sering tidak sabar. Kita ingin Allah menolong dengan cara yang kita harapkan, dalam waktu yang kita tentukan. Padahal Allah tahu kapan dan bagaimana pertolongannya akan datang. Agar hati kita tumbuh, iman kita menguat, dan jalan kita lebih lurus. Banyak pertolongan Allah yang terlihat seperti kerugian di awal. Tapi lihatlah ke belakang, berapa banyak luka yang akhirnya menjadi jalan kebaikan, berapa banyak kegagalan yang akhirnya melahirkan kesadaran baru. Allah tidak pernah salah memberi takdir. Ia hanya meminta kita bersabar, lalu yakin bahwa di balik semua yang tidak kamu suka, ada maksud yang lebih besar dari yang kamu pahami. Dan saat kamu belajar menerima, kamu akan mulai melihat, ternyata Allah telah menolongmu sejak lama. Hanya saja, dulu kamu belum menyadarinya. Pertolongan Allah melalui orang lain. Pertolongan Allah tidak selalu turun dari langit seperti mukjizat. Kadang, pertolongan itu datang dalam bentuk yang sangat manusiawi, melalui orang-orang di sekitarmu. Ia bisa berupa teman yang tiba-tiba menghubungimu saat kamu hampir menyerah, seorang guru yang menegurmu di waktu yang tepat, atau bahkan orang asing yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Kita sering lupa bahwa Allah Maha Kuasa untuk menggerakkan hati manusia. Ketika kamu dalam kesulitan, Allah bisa saja menggerakkan hati seseorang untuk menolongmu, bahkan tanpa mereka tahu bahwa dirimu sedang membutuhkan pertolongan. Itulah mengapa kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun yang datang dari orang lain, karena bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doamu, bukan dari mereka, tapi dari Allah melalui mereka. Pernahkah kamu kehabisan semangat, lalu seseorang memberimu kata-kata yang menguatkan? Mungkin kamu hanya menganggapnya kebetulan, tapi siapa yang mengatur agar kata-kata itu hadir tepat saat kamu membutuhkannya? Siapa yang menggugah hati orang itu untuk bicara denganmu, padahal ia tak tahu isi hatimu? Itu adalah bukti bahwa Allah selalu dekat, bahkan saat kamu mendapat rezeki dari orang lain, uang, bantuan, makanan. Jangan tertipu oleh nama pemberinya. Sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan tangan mereka agar rezeki itu sampai padamu. Jangan fokus pada siapa yang membantumu, tapi bersyukurlah pada siapa yang mengirimkannya. Begitu pula sebaliknya. Jangan pernah meremehkan peranmu dalam kehidupan orang lain. Bisa jadi kamu adalah jalan pertolongan Allah bagi seseorang yang sedang berjuang sendirian.
Bisa jadi senyummu, doamu, atau sapaan kecilmu telah menyelamatkan seseorang dari jurang keputusasaan. Allah tidak selalu menolong dengan cara yang langsung. Ia bekerja dengan cara yang lembut, melalui banyak perantara dan terkadang tanpa kita sadari. Maka bukalah hati untuk menerima kebaikan dari siapapun, dan bukalah tangan untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Karena siapa tahu pertolongan Allah hari ini sedang datang lewat tangan manusia biasa. Jangan sombong menolak pertolongan hanya karena tidak sesuai dengan bayanganmu. Jangan pula menunggu bantuan dari langit, lalu menutup diri dari kebaikan di bumi. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat, kadang hanya sejauh satu langkah dari pintu hatimu yang bersyukur. Pertolongan Allah lewat waktu yang tepat. Manusia sering terburu-buru. Ketika berdoa kita ingin jawaban datang secepatnya. Ketika meminta pertolongan, kita ingin langsung melihat hasilnya. Tapi Allah tidak bekerja berdasarkan waktu yang kita tentukan. Dia Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk menolong hambanya. Pertolongan Allah itu selalu datang tepat waktu, meski sering terasa terlambat menurutmu. Pernahkah kamu mengalami sebuah permohonan yang lama tidak terkabul, lalu tiba-tiba dikabulkan justru di saat kamu benar-benar membutuhkannya? Atau kamu mendapat jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan bertahun-tahun lalu, dan kamu sadar, kalau dikabulkan dulu, mungkin aku belum siap. Disitulah rahasia pertolongan Allah. Dia tak hanya melihat apa yang kamu minta, tapi juga melihat kapan kamu layak menerima. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan hanya janji akan adanya kemudahan, tetapi juga memberitahu bahwa ada urutan. Setelah kesulitan, baru kemudahan datang. Maka ketika kamu sedang berada dalam masa sulit, itu bukan tanda bahwa pertolongan Allah jauh. Justru itu pertanda bahwa pertolongan itu sedang dalam perjalanan. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tidak memaksa tanaman tumbuh besok. Ia menyiram, merawat, dan menunggu waktunya. Karena ia tahu, panen butuh proses. Demikian pula dengan pertolongan Allah. Ia datang seiring waktu, seiring matangnya hatimu, seiring kuatnya kesabaranmu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam harus menunggu bertahun-tahun di penjara, sebelum akhirnya dikeluarkan dan diangkat menjadi orang mulia. Padahal Allah bisa saja langsung mengeluarkannya, tapi Allah ingin mengajarkan. Kadang tempat terendah dalam hidup kita adalah titik awal dari pertolongan yang paling tinggi. Pertolongan yang datang terlalu cepat bisa jadi membahayakan. Seperti bayi yang belum cukup bulan, lahir terlalu cepat bisa membuatnya rapuh. Maka bersabarlah dalam proses. Jangan hanya melihat belum datangnya pertolongan, tapi lihatlah bagaimana selama ini Allah menjagamu, agar tetap kuat dalam penantian itu. Waktu Allah bukan waktumu, kalendernya bukan kalendermu. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah terlambat, dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersadar bahwa semua penantianmu ternyata tidak sia-sia. Semua tangismu ternyata menjadi bagian dari cerita indah yang sedang Allah tulis. Maka jika hari ini pertolongan belum datang, jangan putus asa. Bisa jadi esok pagi ia mengetuk pintu hatimu, atau minggu depan, atau bulan depan. Tapi yang pasti, ia akan datang di waktu yang paling tepat menurut Allah yang Maha Tahu. Pertolongan Allah lewat kekuatan yang tiba-tiba hadir. Ada satu bentuk pertolongan Allah yang sangat halus tapi sangat nyata. Ia tidak terlihat dalam bentuk benda, bukan dalam wujud manusia, bukan pula dalam bantuan uang atau jabatan. Ia hadir dalam bentuk kekuatan hati yang tiba-tiba muncul. Padahal kamu merasa sudah tidak sanggup lagi. Pernahkah kamu berada di titik sangat lelah, bahkan merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidup? Tapi entah mengapa keesokan harinya kamu bangkit. Kamu tetap berjalan, kamu tetap bisa makan, kamu tetap bisa bekerja, kamu tetap bisa tersenyum, meski hati masih terluka. Itu bukan kekuatanmu, itu adalah pertolongan dari Allah. Allah berfirman, dan ketahuilah bahwa Allah menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 26. Pertolongan itu bisa berupa ketenangan yang tak masuk akal, kekuatan untuk tetap bersabar, keberanian untuk memaafkan, atau keteguhan untuk tetap berjalan walau langkah terasa berat. Kamu tidak memintanya secara langsung, tapi Allah tahu kamu membutuhkannya. Maka Dia menguatkan jiwamu secara diam-diam.
Tak jarang kekuatan batin seperti ini membuat orang lain heran. Kok kamu bisa setegar itu? Padahal kamu sendiri tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Tapi dalam sujud dan doamu yang sunyi, Allah sudah meniupkan bagian dari kekuatannya ke dalam dadamu. Maka kamu pun berdiri, tanpa tahu bagaimana caranya. Kekuatan ini bukan hasil latihan fisik, bukan juga hasil motivasi dari luar. Ia datang dari langit. Ia adalah bentuk cinta Allah yang tak terlihat. Saat dunia tak mengerti kondisimu, saat manusia tak sanggup menolongmu, saat semua nasihat tak mampu menyembuhkanmu, Allah hadir langsung ke dalam jiwamu, membisikkan harapan, menguatkan iman. Ini juga yang terjadi pada para nabi. Lihatlah Nabi Musa alaihi salam saat berdiri di tepi laut, dikejar oleh Firaun. Secara logika tidak ada jalan keluar. Tapi Nabi Musa tetap berkata dengan yakin, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Keyakinan seperti itu hanya mungkin hadir jika hati telah diisi dengan pertolongan langsung dari Allah. Begitu pula denganmu. Jadi ketika kamu merasa, kok aku masih bisa bertahan ya, bersyukurlah. Itu tanda bahwa Allah sedang menguatkanmu, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu dicintai. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia tidak membiarkan hamba itu berjalan sendiri. Maka jangan remehkan kekuatan yang datang tiba-tiba. Jangan abaikan ketenangan yang muncul saat badai datang, karena bisa jadi itulah pertolongan Allah yang sedang turun langsung ke dalam dadamu. Pertolongan Allah lewat doa-doa yang tak pernah sia-sia. Seringkali kita merasa doa kita tidak dijawab. Kita menangis dalam sujud, kita berdoa setiap malam, tapi kenyataannya masalah tetap ada, luka tetap terasa, dan jalan keluar belum terlihat. Lalu kita mulai ragu, apakah Allah mendengar? Jawabannya, ya, Allah selalu mendengar. Bahkan setiap bisikan hatimu yang tak mampu diucapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60, tapi yang perlu kita pahami, pertolongan lewat doa tidak selalu hadir dalam bentuk apa yang kita minta. Kadang Allah menjawab doamu dengan hal yang lebih baik, lebih besar, dan lebih sesuai dengan yang kamu butuhkan. Bukan yang kamu inginkan. Doamu agar dimudahkan urusan bisa saja dijawab dengan Allah menguatkan jiwamu. Doamu agar dilimpahkan rezeki bisa jadi dijawab dengan Allah menjauhkanmu dari sifat boros dan menanamkan kesadaran cukup. Doamu agar disembuhkan bisa jadi Allah menjawab dengan memberikan ketenangan hati meski penyakit belum hilang, sehingga kamu tetap bersyukur di tengah sakit. Ada pula doa-doa yang Allah kabulkan secara perlahan, bukan sekaligus. Sedikit demi sedikit kamu mulai dibimbing menuju takdir yang kamu pinta. Tapi karena bentuknya bukan mukjizat yang langsung terlihat, kamu menyangka doamu diabaikan. Padahal setiap doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia dikumpulkan, disimpan, dan diberikan tepat waktu, sebagaimana hanya Allah yang tahu waktu terbaik itu. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa, dan tidak pula memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberinya satu dari tiga hal. Dikabulkan doanya, disimpan untuk akhiratnya, atau dihindarkan dari keburukan yang sepadan." Hadis riwayat Ahmad. Lihatlah, bahkan jika doamu tidak dikabulkan di dunia, Allah tetap menyimpannya untuk akhiratmu. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Karena dengan berdoa kamu sedang membuka pintu langit, mengakui kelemahanmu, dan menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Pertolongan Allah sering datang lewat doa yang tak kamu sadari. Mungkin hari ini kamu mendapat kebaikan karena doa ibumu di subuh tadi. Mungkin kamu lolos dari bahaya karena doa orang yang pernah kamu bantu. Dan bisa jadi, pertolongan yang kamu tunggu sedang disiapkan lewat satu doa yang kamu ucapkan dalam air mata beberapa bulan lalu. Allah tidak pernah menolak doa. Ia hanya mengatur jawabannya agar tiba di waktu terbaik, dengan cara terbaik, dan dalam bentuk terbaik yang kadang kamu pahami belakangan. Maka teruslah berdoa, jangan berhenti. Karena selama kamu masih menggantungkan harapan kepadanya, kamu tidak akan pernah kehabisan pertolongan. Belajarlah melihat dengan hati. Pertolongan Allah tidak selalu berbentuk cahaya terang yang datang membelah gelap. Ia sering hadir sebagai pelukan yang tak terlihat, hembusan tenang dalam dada, atau sekadar keberanian untuk melangkah satu langkah lagi.
Selama ini kita terlalu sering mengukur kehadiran Allah dengan standar dunia. Hasil, keberhasilan, kelimpahan. Padahal pertolongannya lebih dalam dari itu. Ia menyentuh hati, membentuk jiwa, dan membimbing kita melewati proses demi proses, meski kadang menyakitkan. Allah tak pernah jauh. Dialah yang paling tahu apa yang sedang kita rasakan bahkan ketika lidah tak mampu mengungkapkan. Mulailah belajar melihat hidup bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Karena ketika hatimu terbuka, kamu akan mulai melihat jejak-jejak pertolongan Allah di setiap peristiwa. Dalam kegagalan yang menyelamatkan, dalam kehilangan yang menyadarkan, dalam sakit yang mendewasakan. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa hidup ini penuh dengan sentuhan lembut dari Tuhanmu, kamu akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Lebih banyak diam daripada menyalahkan. Dan lebih banyak percaya daripada ragu. Hidup ini memang berat, tapi kamu tidak pernah sendiri. Di balik segala yang kamu hadapi, ada Allah yang tak pernah berhenti menolongmu.